Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan membangun ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam kurun waktu teknis kerja dan teknologi persyaratan tertentu. Kuliah Kerja Nyata atau KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Universitas mengharapkan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menimbang ilmu di perguruan tinggi. Setiap mahasiswa dari jurusan di Universitas Halu Oleo diharapkan dapat mengimplementasikan ilmunya dalam pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 di desa dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan dalam pelaksanaannya. Berikut profil kelompok 3 KKN Desa Longori. Gustiono dengan NIM B1A1-18254 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sarifudin dengan NIM B1A1-18266 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Elsa Safitri dengan NIM B1A1-18278 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sumiati dengan NIM B1A1-18253 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Holita Rahma Mega Azali dengan NIM F1C1-18091 jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Desa Longori merupakan salah satu desa di Kabupaten Kolaka, tepatnya di Kecamatan Baulah. Wilayah Desa Longori terbagi atas 4 dusun. Penduduk di desa tersebut sebagian besar beragama Kristen, yakni sekitar 70%, sedangkan penduduk yang beragama Islam sekitar 30%. Potensi yang terdapat di Desa Longori adalah penghasilan nilam dan persawahan. Mata pencaharian penduduk di Desa Longori tersebut sebagian besar adalah sebagai kuli bangunan dan selebihnya adalah petani. Adapun kondisi persekolahan anak-anak Desa Longori masih dilaksanakan secara luring dan daring, namun mayoritas masih berjalan secara daring. Anak-anak hanya diwajibkan mengambil tugas seminggu sekali dan menyetornya kembali seminggu kemudian. Pemberangkatan mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo ke lokasi KKN seharusnya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2021. Namun kami melaksanakan pemberangkatan pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Perjalanan dari Kota Kendari ke lokasi KKN Desa Longori, Kecamatan Baulah, Kabupaten Kolaka ditempuh selama 5-6 jam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sempat desa dan desa ini. Mudah-mudahan Adapun program kerja yang dilaksanakan adalah program kerja utama dan program kerja tambahan. Program kerja utama merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa KKN reguler Desa Longori. Program kerja perekapan ulang data penduduk Desa Longori tahun 2021 merupakan bagian dari administrasi Desa Longori. Program kerja ini bertujuan untuk membantu staf kantor Desa Longori dan untuk melihat data penduduk Desa Longori.
Program kerja ini dilaksanakan sejak tanggal 16 Agustus 2021 hingga tanggal 3 September 2021. Program kerja ini mendapatkan respon positif dari para aparat pemerintah Desa Longori. Program kerja kelas sederhana dilatar belakangi oleh kondisi pendidikan atau sekolah di Desa Longori yang masih berlangsung secara daring dan pendidikan para orang tua yang terbilang masih kurang, sehingga kami dari mahasiswa Universitas Halu Oleo melaksanakan program kerja kelas sederhana untuk anak-anak Desa Longori dengan tujuan membantu proses pembelajaran anak-anak Desa Longori. Kegiatan ini meliputi kegiatan belajar mengajar menulis, membaca, berhitung, dan membantu pengerjaan tugas-tugas anak-anak sekolah di tingkat SD, TK, dan SMP. Kegiatan ini mendapat respon positif dari para orang tua dan anak-anak sebab dapat meringankan peran orang tua dalam membantu proses pembelajaran anak-anak Desa Longori di situasi pandemi COVID-19 serta meningkatkan kemauan anak-anak dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kelas sederhana diselenggarakan di kantor Desa Longori pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai tanggal 2 September 2021. Program kerja kelas ngaji dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman anak-anak dalam membaca Al-Quran. Kegiatan kelas ngaji dilaksanakan dengan tujuan membantu anak-anak Desa Longori dalam mengenal huruf hijayah dan membaca Al-Quran. Dilaksanakan di Masjid Nurul Taqwa, Desa Longori, Dusun 2 pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai 3 September 2021. Program kerja Lomba Kerohanian Tingkat Anak-anak Desa Longori diadakan dengan tujuan untuk membangun jiwa milenial yang soleh-solehah. Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat memotivasi anak-anak dalam belajar bidang keagamaan dan lebih mendekatkan diri dengan agama sendiri. Program kerja ini diadakan di Masjid Nurul Taqwa, Desa Longori, Dusun 2. Lomba yang diadakan antara lain adalah lomba azan tingkat SD dan tingkat SMP, kemudian lomba hafalan surah-surah pendek, dan lomba wudhu. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4 September 2021. Seminggu sebelum lomba dilaksanakan, mahasiswa selaku guru ngaji mengajari anak-anak mengenai cabang lomba yang diikuti dengan tetap tidak meninggalkan pembelajaran mengenal huruf hijayah dan membaca Al-Quran. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 sehingga peserta KKN reguler Desa Longori mengadakan lomba terkhusus di kalangan anak-anak Desa Longori.
Lomba ini terdiri dari 3 cabang lomba, yakni lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, dan lomba memasukkan paku ke dalam botol. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Longori. Kegiatan lomba 17 Agustus mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Longori. Bukan hanya anak-anak yang mengikuti perlombaan, tetapi para orang tua yang sangat antusias dalam menyaksikan perlombaan anak-anaknya. Kegiatan Jumat Bersih diadakan dengan tujuan menjaga kebersihan lingkungan dengan upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Manfaat program kerja ini adalah dapat memotivasi warga Desa Longori dalam menjaga lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat dalam sebulan. Lokasi pelaksanaan program kerja ini adalah di area umum seperti kantor Desa Longori dan selokan di sepanjang jalan umum Desa Longori. Program kerja ini mendapat respon positif baik dari warga maupun aparat pemerintah Desa Longori. Pembuatan papan nama dusun dan papan nama rumah kepala dusun dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun suatu penanda batas-batas dusun, nama masjid, dan lokasi kediaman para kepala dusun Desa Longori. Manfaat program kerja ini adalah masyarakat dalam maupun luar Desa Longori dapat mengetahui batas-batas dusun dan lokasi kediaman para kepala dusun di Desa Longori. Pembuatan papan nama dusun dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2021 dan pemasangan papan nama dusun dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021. Program kerja pemasangan spanduk Gerakan 5M pencegahan COVID-19 dilaksanakan dengan tujuan mengingatkan kembali masyarakat agar tetap mematuhi protokol COVID-19 dimanapun sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 saat ini. Manfaat adanya program kerja ini adalah menyadarkan dan mengingatkan kembali masyarakat mengenai pentingnya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 melalui salah satu usaha dengan tetap menerapkan Gerakan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Pemasangan spanduk dilakukan pada tanggal 7 September 2021 di kantor Desa Longori. Program kerja ini mendapat respon positif baik dari warga maupun aparat pemerintah Desa Longori. Program kerja tambahan merupakan program kerja kelompok yang mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok 2 KKN reguler Desa Longori. Terdapat 2 program kerja yang dilaksanakan oleh kelompok 2 KKN reguler Desa Longori yang bekerja sama dengan kelompok 3 KKN reguler Desa Longori, yakni program kerja demonstrasi pembuatan sabun berbahan dasar limbah minyak bekas penggorengan dan program kerja demonstrasi pembuatan hand sanitizer alami berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis. Program kerja demonstrasi pembuatan sabun berbahan dasar limbah minyak bekas penggorengan dilakukan dengan tujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada warga Desa Longori mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga, yakni minyak bekas penggorengan, menjadi suatu produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Program kerja ini bermanfaat bagi para warga, utamanya ibu-ibu rumah tangga, dalam meminimalisir pengeluaran anggaran rumah tangga di situasi pandemi COVID-19 saat ini dan dapat menjadikan suatu ide bisnis rumahan. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 di Aula Kantor Desa Longori.
Program kerja ini mendapat respon positif dari para warga yang ditunjukkan dengan permintaan para ibu-ibu dan perwakilan ibu PKK Desa Longori untuk mendapatkan resep atau formulasi pembuatan sabun berbahan dasar minyak bekas penggorengan. Program kerja demonstrasi pembuatan hand sanitizer alami berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis bertujuan untuk berbagi ilmu informasi serta pengetahuan kepada masyarakat Desa Longori mengenai pemanfaatan bahan alam sebagai hand sanitizer tanpa alkohol dengan melihat kebutuhan hand sanitizer saat ini yang semakin tinggi. Manfaat dari program kerja ini adalah masyarakat Desa Longori dapat membuat hand sanitizer alami secara mandiri di rumah dan dapat meminimalisir pengeluaran karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Program kerja ini dilaksanakan bersamaan dengan demonstrasi pembuatan sabun berbahan dasar limbah minyak bekas penggorengan yakni pada tanggal 6 September 2021. Program kerja pembagian masker dilaksanakan dengan tujuan mengingatkan kembali masyarakat agar tetap mematuhi protokol COVID-19 dimanapun dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 saat ini. Pembagian masker dilakukan pada tanggal 6 September 2021 di Aula Kantor Desa Longori kepada para peserta demonstrasi pembuatan sabun dan hand sanitizer alami. Teman-teman mahasiswa UKM Universitas Kaloro yang saya banggakan dan saya cintai. Rupa mentari terlihat cerah, seolah tiada hati yang resah, sahabat. Meski emosi terasa memecah, namun asa masih terlukis indah. Setiap pertemuan tentu ada perpisahan. Ungkapan itu tiada salah. Kini mata mulai berkaca. Kala mendengar, saatnya giliran kita. Satu hal yang harusnya kau tahu, sahabatku. Meski jejak kaki bisa saja terhapus bekas, seolah tiada napak tilas. Namun, tidak dengan perjuangan kita bersama. Sambutlah kehidupan baru, sembari membawa asa citamu teruntuk kenangan yang lalu. Kau selalu dalam hatiku. Salam